Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Di video kali ini saya mau bahas custom ROM yang berbasis MIUI 10 dan udah Android Pie buat Redmi Note 5. Sesuai dengan judul video, RAM yang akan saya bahas adalah MASIC X versi 3.7. Dalam video ini mungkin saya nggak akan buat review yang mendalam seperti biasanya ya. Ini lebih ke arah first impression aja dan saya akan lebih menekankan pada cara installnya. Karena banyak banget yang request tutor cara installnya. Soalnya banyak yang cerita langsung pada bootloop tuh abis install si ROM ini. Buat yang belum tahu, MASIC X ini adalah custom ROM yang berbasis MIUI 10 China yang digarap oleh developers dari Rusia. Menurut saya pribadi sih, developers Rusia itu rata-rata cukup mantul ngeracik custom ROM berbasis MIUI. Sebelumnya saya udah pernah bahas juga custom ROM MIUI besutan developers Rusia yaitu Cosmos 2011. Buat yang belum nonton, setelah selesai nonton video ini boleh cek link di kolom deskripsi. Oh iya, buat semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk install ROM ini udah juga ada di kolom deskripsi. Sekarang sebelum bahas cara installnya, kita coba lihat dulu user interface dari ROM MASIC X 3.7 ini. Ini kita bisa lihat untuk di layarnya, ini adalah home screen-nya. Wallpaper yang saya pakai ini adalah wallpaper bawaannya. Ini 3D, kalau bisa kalian lihat di sini seperti langit ya. Ini wallpapernya bergerak-gerak. Untuk launchernya ini sama seperti MIUI ya. Nggak ada app driver, langsung di home seperti ini. Di kirinya juga di sini ada MIUI, apa ya namanya ini, saya kurang tahu juga. Ini bisa dilihat lah ya, apa aja isinya. Terus ini untuk temanya, material temanya ini namanya kalau nggak salah saya material theme. Ini icon-iconnya punya MASIC, jadi ini adalah khas dari MASIC. Ini dari dulu kayaknya udah seperti ini, untuk icon-iconnya nggak berubah sampai sekarang. Terus kita juga bisa lihat ya, ini di about. Ini udah MIUI versi, maksud saya Android versi 9 Pie. Bisa kita lihat ya. Oke, dia udah Android Pie 9.0. Kita bisa lihat ini MIUI 10-nya sudah Android Pie. Lalu untuk kernel yang dipakai ini adalah kernel dari aslinya MIUI atau kernel Perf. Nah, kalau kernel Perf ini untuk game PUBG Mobile ini kurang oke ya, karena settingan maksimalnya mentok di mentok di medium sama saya lupa, medium sama apa ya tengah-tengah itu. Nanti kita lihat ya di PUBG Mobile-nya. Terus di sini kita lihat dia punya customisasi apa aja. Kita lihat di home screen. Saya deketin dikit ya, di home screen ini ada pilihan untuk layoutnya cukup banyak, mulai dari 4x6 sampai dengan 6x8. Kalau saya terbiasa menggunakan 5x6. Terus ini juga bisa dilihat ya, pilihan-pilihannya hanya seperti ini. Ini double tap, pilihannya ada double tap untuk lakukan apa di desktop. Double tap saya pilih untuk turn off screen. Kalau swipe up nanti kalian bisa pilih mau yang mana. Terus kita bisa lihat di notification dan status bar. Status barnya ada 4 pilihan. Ini ada MIUI, iOS, Simple, sama OSP. Ini untuk menerapkan tema status barnya ini harus di restart terlebih dahulu. Ini yang tadi pertama kali adalah yang status barnya ini punya, yang pertama tadi saya coba yang OSP style. Sekarang saya pilih yang iOS. Ini saya restart terlebih dahulu ya. Iya, ini udah di restart dan ini adalah status bar ala iOS, yang mana sinyalnya ada di sebelah kiri handphone. Lalu di sini ada jam dan di kanan ada baterai sama speed meter. Selanjutnya ini juga saya pakai yang dark theme. Dark theme-nya sebelumnya itu ada di developer option, kalau sekarang udah ada di display. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, dark mode-nya udah ada di display. Dan saya lebih suka menggunakan dark mode.
Lalu di sini bisa dilihat di settingan yang sama ada pilihan untuk mengatur DPI dot per inch. Lalu kita lihat lagi apalagi ya di sini untuk full screen display-nya sama bisa menggunakan mode gestur atau juga yang button. Ini MIUI 10 pada umumnya. Terus apalagi di sini nggak banyak perbedaannya. Ini sepertinya sama aja. Terus untuk game boosternya juga udah ada. Ini game booster. Kalau kalian nggak nemukan pertama kali saat baru diinstal ROM-nya, game booster ini ada di menu security atau di menu keamanan. Ini game booster. Kalian klik satu kali nanti maka otomatis shortcut game boosternya akan keluar dengan sendirinya. Sekarang langsung aja kita coba game PUBG Mobile ya. Game PUBG Mobile ini bisa dijalankan di settingan tengah-tengah. Saya lupa antara medium sama apa ya grafiknya? Grafik medium sama. Oke, ini dia untuk game boosternya. Ini di sisi kiri. Susah ya swipe-nya ya. Oke, ini dia. Ini game boosternya seperti yang MIUI beta. Kalian bisa lihat di sini ada pilihan untuk ngeboost performa, lalu ini ada screenshot, ini screen recorder, ini matikan notifikasi yang floating, ini penggunaan SIM card, ini matikan tombol. Sepertinya ini settingan lainnya. Nah, ini dia settingan-settingan untuk si boosternya. Kalian bisa lihat ya, ini sama persis seperti MIUI 10 yang beta yang udah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Sekarang kita coba untuk masuk ke PUBG-nya. Oke, ini dia kalau di PUBG-nya sendiri settingan maksimalnya adalah frame rate medium sama grafiknya itu balance. Ini nggak bisa HB. Jadi saran saya kalau kalian mau pakai custom ROM MASIC X versi 3.7 ini silahkan install custom kernel yang udah support firmware Android Pie. Jadi pastikan kernelnya itu udah support Android Pie. Jadi beberapa kernel yang udah pernah saya coba dan support dari firmware Android Pie itu adalah Xcode, terus Kangaroo X versi 3.9 ke atas, terus Rebirth kernel kalau nggak salah saya versi 4.6 ke atas. Nanti kalian bisa coba cek aja di kolom deskripsi, nanti saya sediakan untuk link kernel customnya. Saya nggak usah coba ya, karena settingan maksimalnya kalian udah tahu sendiri. Kalau cuman dapat grafik balance sama medium itu ya mentok paling sekitar 20 sampai 25 fps saja, nggak akan bisa tembus sampai 30 fps ya. Oh ya, untuk yang nanya, untuk screen recordingnya ini bisa ngerekam suara dari mana aja. Kita bisa lihat screen recordingnya ini settingannya. Ini untuk resolusi sampai dengan Full HD 1080. Terus ini untuk suaranya hanya ada 3 pilihan, yaitu mute, mic only, dan system sound. Ini nggak ada yang mic plus system sound ya. Terus ini lihat pengaturan lainnya. Sepertinya segitu aja ya, karena nggak banyak ini untuk perbedaan antara MIUI 10 versi Android Pie dan juga Android Oreo. Untuk MASIC-nya juga, customisasinya juga paling tadi sebatas status barnya ala iOS atau ASP. Terus ini udah ada dark mode, lalu juga udah ada game booster. Sekarang kita langsung aja untuk download semua bahan-bahannya ada di kolom deskripsi. Sekarang kita langsung masuk ke TWRP untuk cara installnya. Oh ya, ini untuk tampilan power off-nya udah hilang. Di sini biasanya MASIC saya terakhir pakai itu 3.3. Ini ada pilihan dari masuk ke recovery sama fastboot, tapi di versi 3.7 ini udah dihilangin sama developernya. Jadi kalau mau masuk ke recovery kita harus pakai cara yang manual. Pertama power off dulu. Kalau sudah power off, kita tekan tombol power dan volume up secara bersamaan.
Ya, ini untuk pitch black yang saya pakai adalah yang versi tanggal akhir Januari. Saya belum pakai yang latest karena kemarin pakai yang latest itu malah error 7. Jadi sebelum kita install, pastikan dulu. Jadi di sini ada beberapa versi untuk langkah-langkah installnya. Di sini saya akan tunjukin. Jadi kalian pastikan dulu firmware kalian saat ini adalah di firmware yang Android Oreo atau Android Pie. Cara ngelihatnya gimana? Paling gampang adalah terakhir kalian itu pakai firmware apa, Android MIUI-nya itu Android mana? Apakah Android Oreo atau Android Pie? Kalau kalian masih menggunakan Android Oreo, jadi Android Oreo yang terakhir itu adalah yang versi 9.3.14. Kalau sudah menggunakan yang di atasnya, yaitu 9.3.25, itu udah dipastikan firmware kalian adalah Android Pie. Kalau masih menggunakan firmware yang Android Oreo, kita akan ikuti langkah ini. Kalau kalian sudah menggunakan firmware yang Android Pie, itu langsung install aja seperti ROM pada umumnya. Jadi tutorial ini adalah yang khusus untuk Android Oreo firmware, versi firmware-nya. Untuk kalian yang masih ARB 3 pun otomatis ini akan naik langsung ke ARB 4. Nah, ini untuk cara installnya. Yang pertama adalah kalian harus wipe seperti biasa. Wipe ini tinggal di swipe ke kanan, factory reset. Terus ditunggu aja prosesnya sampai selesai. Jadi ini saya nggak akan lakukan install yang sebenarnya karena saya udah install. Jadi ini akan saya simulasikan aja. Ini factory reset, swipe ke kanan, ditunggu prosesnya sampai selesai. Kalau udah pilih advance swipe. Lalu centang Dalvik, sistem, case, data, dan vendor. Lalu ini di swipe ke kanan, ditunggu lagi prosesnya sampai selesai. Kalau udah selesai, kalian masuk ke menu advance, lalu additional, special, setting otak, lalu uncheck list yang MIUI non ARB protection. Kalau udah, lalu kita pilih ke menu install, lalu cari di mana bahan yang namanya firmware 9.3.25 kalian simpan. Oke, ini firmware-nya adalah firmware yang versi 9.3.25 yang China. Kalau udah kalian pilih dan install, di swipe ke kanan. Ditunggu proses installnya sampai selesai. Kalau udah selesai, kita install si ROM masiknya. Kalian cari lagi di mana install atau simpan si ROM-nya. Ini yang masik 3.7. Ini di swipe ke kanan, ditunggu. Karena nanti kalau masik ini ada pilihan aroma. Aroma itu maksudnya setiap install tahapannya ada beberapa pilihan. Kayaknya saya langsung ini aja ya, saya contohkan aja ya. Saya akan langsung timpa aja. Nah, kalau si masik ini dia punya pilihan aroma, dia seperti ini. Ini bisa kalian lihat ya. Ini basicnya adalah dari ROM China stable. Lalu kita next. Di sini kalian bisa pilih aja, terserah ya. Settingannya kalian bisa pilih sendiri. Seperti mau pakai audio engine yang mana, root access. Ini saya next. Lalu nanti ini tinggal kalian pilih aplikasi-aplikasi tambahan apa aja yang mau diinstal. Ini terserah juga, lalu di next lagi. Kalau sudah di next, di sini juga ada pilihan untuk visual style sama boot animation. Silahkan dipilih lagi. Lalu setelah itu di next. Ditunggu proses installnya sampai selesai, ini cukup lama ya. Kita langsung next. Ini bahasa Rusia sih, cuman ini tinggal yang ini nextnya. Lalu dia akan kembali ke TWRP atau ke PBRP sebelumnya. Dan ini udah selesai. Kalau udah selesai, kita pilih install lagi. Lalu cari yang namanya Disable DM Verity Force Encrypt. Kalau udah dipilih, lalu di swipe, diinstal, ditunggu lagi proses install DM Verity Force Encrypt-nya sampai selesai. Kalau udah sampai di sini, ini tahap installnya udah selesai. Kalian tinggal reboot aja ke sistem. Jadi proses install ROM masiknya ini udah selesai. Kalian udah akan masuk ke ROM-nya, ditunggu aja untuk proses bootingnya. Mungkin ini agak sedikit lebih lama.
Terus firmware kalian juga ini udah naik ke firmware Android Pie. Kalau kalian mau kembali lagi ke custom ROM yang berbasis Android AOSP dan versinya Android Pie, itu rata-rata masih menggunakan firmware Oreo. Kalau kalian langsung install seperti biasa, maka nanti akan menemukan masalah-masalah pada ROM-nya. Kalian harus kembalikan dulu ke firmware yang masih Oreo. Caranya gimana? Coba cek link di sini, karena saya udah pernah buatin sebelumnya cara kembali ke custom ROM Android AOSP yang masih menggunakan firmware Oreo. Jadi beda ya antara firmware Oreo sama custom ROM yang berbasis Android Oreo, itu beda. Jadi custom ROM yang berbasis Android Pie saat ini masih support hanya di firmware versi Oreo. Oke, seperti itu aja dulu untuk kali ini review singkat dari, nggak singkat sih, ini udah kepanjangan malah. Tapi reviewnya singkat, cara installnya yang panjang dari ROM MASIX X 3.7. Terima kasih yang udah nonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kalau bermanfaat silahkan like dan share video ini. Terima kasih, Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.